Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Selamat datang di dalam persekutuan online Gereja Metodis Antioquia Pancur Batu. Kita bersyukur di minggu ini kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah online, di dalam kebaktian umum Gereja Metodis Antioquia Pancur Batu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saat ini mempersiapkan hati kita dan pikiran kita dengan bersat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimansyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari pada saat ini kita yang berada di rumah kita masing-masing, kita boleh memberikan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita yang pertama. Besarlah Allahku. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Karena Dia adalah Allah yang sungguh besar, yang layak kita sembah. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gunung riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena yang kurindukan melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu, kita akan kembali menaikkan pujian kita bersama-sama dengan lebih bersemangat, memuliakan dan menyembah Tuhan kita. Mari kita katakan kepada Tuhan kita,
sebab Kau besar. Sebab Tuhan besar, perbuatannya begitu ajaib. Tiada yang seperti Tuhan. Hanya Tuhan yang patut kita agungkan, kita memuliakan. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan secara pribadi lepas pribadi, bahkan di dalam kehidupan keluarga kami juga Engkau memberkati. Hari ini kami boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan. Siapalah kami ini tanpa-Mu ya Tuhan, kami tidak mampu berjalan. Kami membutuhkan Tuhan sebagai penolong bagi kehidupan kami yang begitu lemah ini. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini, walaupun dalam situasi pandemi, kami juga masih melaksanakan ibadah secara online. Biarlah ini tidak mengurangi kami untuk kami boleh memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji, kami boleh memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami, bersama-sama dengan keluarga kami. Tuhan Yesus, jamalah kami, setiap jemaat-Mu yang saat ini bersama-sama untuk beribadah secara online. Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap hati dan pikiran kami. Bahkan setiap kami yang mengalami pergumulan, permasalahan, kelemahan tubuh, Tuhan juga menjamah kami. Biarlah melalui pujian, melalui firman yang akan kami renungkan, itu boleh memberkati setiap kehidupan kami, untuk kami semakin mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, hingga selesai nanti ke dalam tangan Tuhan. Biar nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan berdoa untuk memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tetapi sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. Hatiku ada bagimu. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bernyanyi, memuji kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur
Tuhan adalah Allah yang begitu mengasihi kita, lebih dari yang telah kupinta. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatiku ada bagimu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita katakan bersama-sama, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatiku ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Jadikan hidup ini Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan dasar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-50 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan rahmat, kami datang kepadamu pagi hari ini mengaku dan menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa dalam pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Kami sadar bahwa hari-hari kami lalui dengan melakukan ketidaktaatan kami, pelanggaran-pelanggaran kami, dan dosa-dosa kami. Sebab itu ampunilah kiranya kami dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Ampunilah kami sebagai orang percaya yang seringkali kami jatuh dalam dosa karena kami tidak peduli terhadap firman-Mu.
Kami mengaku bahwa kami berdosa di depan Tuhan karena kami tidak melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai pembawa berita keselamatan. Kami sibuk dengan diri kami sendiri. Kami justru melakukan begitu banyak dosa dan pelanggaran, perbuatan-perbuatan daging yang kami lakukan di depan Tuhan. Tuhan kiranya ampuni kami dan pulihkanlah kami dari segala dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami gagal untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Kami gagal untuk mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Ampunilah kami juga Tuhan sebagai gereja-Mu. Kami tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi masyarakat di sekeliling kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami mohon supaya Tuhan memulihkan hidup kami. Kami mohon supaya Tuhan memperbaharui hidup kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berita anugerah bagi kita yang telah mengaku dosa kita di hadapannya, Mazmur pasalnya yang ke-32, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan membaca responsoria kita. Mari kita membaca dengan berresponsoria. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung bersorak-sorai. Sama-sama kita membaca. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Gloria Patri. Bapak Ibu, mari pada saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita, pribadi yang mengenal hatiku. Sayang haus, rindu aliran sungaiku.
hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatimu, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku kau tahu, membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama diberikan lagi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kita masih berada di rumah kita masing-masing, tapi biarlah kiranya Tuhan Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji Engkau karena firman-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia kepadamu, tetapi akan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Sebab itu kami memohon anugerah-Mu, pertolongan-Mu untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca renungkan bersama pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan itu mengubah hidup kami, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan bagi kami. Sebab itu berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dan biar Roh Allah sendiri akan terus bekerja sesudah kami mendengarkan dan memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-9. Kitab Roma pasalnya yang ke-9. Ayat 9 sampai ayatnya yang ke-29. Roma 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Kita tidak akan baca semuanya, tapi hanya sebagian yang kita baca. Roma pasal 9, kita mulai dari ayat yang pertama. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu bentuk untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk guna tujuan yang biasa? Ayat yang ke-25. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema
khotbah kita pada pagi hari ini adalah ketidakpercayaan Israel dan kedaulatan Allah. Satu kali ada seorang pengkhotbah didatangi oleh seorang yang baru saja percaya kepada Yesus Kristus, baru saja bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan kemudian orang itu berkata kepada sang pengkhotbah, kepada sang pendeta, "Pendeta, saya bingung tentang doktrin pemilihan. Dapatkah kamu membantu saya?" Dan kemudian sang pendeta menjawab, "Baik, aku akan membantu kamu. Pertanyaanku kepadamu, apakah kamu yakin kamu telah diselamatkan?" Dan orang itu berkata, "Ya pendeta, saya meyakininya dan saya gembira akan hal itu." Lalu pendeta itu melanjutkan pertanyaannya, "Apakah kamu menyelamatkan diri kamu sendiri atau Tuhan Allah yang menyelamatkan kamu?" Dia menjawab, "Pak Pendeta, kita semua tahu, Bapak tahu, pendeta tahu bahwa kita diselamatkan. Saya diselamatkan oleh Allah." Oke, kalau begitu, apakah Allah itu melakukannya oleh karena dirinya sendiri, dikerjakan oleh Allah sendiri, atau kamu membantu dia untuk kamu memperoleh keselamatanmu? Sekali lagi orang itu kemudian menjawab, "Kita berdua tahu Pak Pendeta bahwa dari awal sampai akhir keselamatan itu dikerjakan oleh Allah." Kalau begitu, Pak Pendeta melanjutkan pernyataannya, "Jika kamu diselamatkan dan Tuhan melakukannya oleh karena dirinya sendiri, ada satu pertanyaan lagi. Apakah dia melakukannya dengan tujuan tertentu, dengan maksud tertentu, berdasarkan rencananya, atau keselamatan yang kamu terima itu adalah sebuah kecelakaan?" Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang terakhir ini kemudian tidak dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Tetapi kisah ini mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa keselamatan itu bukanlah sebuah kecelakaan. Keselamatan itu bukanlah terjadi secara kebetulan. Tetapi keselamatan itu dirancangkan oleh Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang penuh dengan kasih. Sekali lagi, keselamatan di dalam Yesus Kristus itu dirancangkan oleh Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang penuh dengan kasih. Inilah yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam pasal yang ke-9 dari kitab Roma yang kita baca pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengawali pernyataannya di dalam pasal yang 9 dengan sebuah pernyataan yang sangat kontras, berlawanan sepertinya, bertentangan sepertinya dengan akhir atau kesimpulan yang dia nyatakan di dalam pasalnya yang ke-8. Minggu lalu kita sudah mendengar tentang khotbah tentang pasal yang ke-8 ini, Allah itu ada di pihak kita. Kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Allah di dalam Yesus Kristus itu ada di pihak kita, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Bahayakah? Atau pedang? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini kesimpulan yang sangat luar biasa, keyakinan yang luar biasa terhadap Allah di dalam Yesus Kristus yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam akhir pasalnya yang ke-8. Tak seorang pun bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi sedikit unik, mungkin membingungkan kita karena di dalam
awal pasal 9 ini justru Paulus mengawalinya dengan sebuah pernyataan yang menyedihkan. Paulus mengatakan sesuatu yang membuatnya berduka cita, yang membuat dia mengalami kesedihan yang mendalam karena melihat orang yang akan terpisah dari kasih Allah karena ketidakpercayaannya. Dia mengawali dengan kesedihan yang mendalam karena melihat orang-orang Yahudi yang karena tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan Yesus sebagai Mesias, mereka tolak. Paulus melihat orang ini akan terpisah dari kasih Allah. Maka dia menyatakan kesedihan yang begitu mendalam di dalam dirinya. Orang Yahudi yang adalah bangsa pilihan Allah ternyata tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ternyata mereka menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Inilah yang membuat Paulus menyatakan kesedihannya yang sangat mendalam di dalam awal pasal yang ke-9 ini. Bahkan kemudian dia membuat sebuah deklarasi yang sangat dramatis. Dia berkata, "Aku mau terkutuk dan terpisah dari kasih Kristus, dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani." Sebuah pernyataan deklarasi yang sangat dramatis. Dia rela mati, rela terkutuk, terpisah dari Allah demi orang-orang sebangsanya. Ungkapan dari Rasul Paulus ini merefleksikan isi hati Musa ketika berbicara tentang bangsa Israel, ketika Allah mengatakan kepada Musa, "Aku menaruh belas kasihan, kepada siapa aku akan menaruh belas kasihan? Aku akan bermurah hati, kepada siapa aku mau bermurah hati." Keluaran pasalnya yang ke-23, Keluaran pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-19. Keluaran 33 ayatnya yang ke-19. Dalam kisah ini Musa meminta kepada Tuhan supaya memperlihatkan kemuliaan kepadanya. Tapi kemudian justru dia berkata, "Aku akan Tuhan menaruh belas kasihan kepada yang dia mau dia taruh belas kasihan, dan bermurah hati kepada siapa yang mau bermurah hati." Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus juga menyatakan isi hati Yesus Kristus, karena Yesus Kristus mau mati terkutuk di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Pernyataan yang sangat dramatis dan mengherankan. Karena bukankah orang Yahudi itu yang juga kemudian menganiaya Rasul Paulus, berusaha membunuh Rasul Paulus, mencelakakan Rasul Paulus karena dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dalam beberapa kesempatan orang Yahudi justru menjadi musuh Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil. Tetapi justru terhadap orang-orang ini sekarang Rasul Paulus berkata, "Aku mau terkutuk dan terpisah dari Allah demi orang-orang Yahudi, demi kaum sebangsaku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati Rasul Paulus dipenuhi dengan kerinduan yang sangat mendalam supaya orang-orang lain itu diselamatkan. Dalam hal ini orang-orang Yahudi. Adakah kita memiliki hati yang sama seperti hati Rasul Paulus, seperti hati Musa yang memohon belas kasihan atas umat Israel, seperti hati Yesus Kristus yang mau mati terkutuk di atas kayu salib? Apakah kita merindukan orang-orang yang mungkin bahkan melawan kita, bahkan membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa,
Kita merindukan mereka juga diselamatkan oleh Yesus Kristus. Apakah kita memiliki hati yang sama seperti yang dimiliki oleh hati Paulus? Mari kita merenungkan dan merefleksikan ini di dalam hidup kita. Mengapa Rasul Paulus berduka cita? Mengapa Rasul Paulus bersedih hati begitu mendalam? Alasannya diungkapkan di dalam ayatnya yang keempat dan kelima, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang yang telah diangkat menjadi anak. Mereka telah menerima kemuliaan Allah dan Allah menyatakan diri kepada orang Israel. Dan hukum Taurat, ibadah, bahkan keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang juga menurunkan Mesias. Mereka diberkati dengan hak-hak istimewa. Bahkan Mesias sendiri secara manusia nanti akan lahir sebagai keturunan bapa leluhur mereka. Inilah yang membuat Paulus memiliki problem yang begitu mendalam. Orang yang memiliki status yang istimewa, orang bangsa yang merupakan bangsa pilihan Allah diberikan hak-hak yang khusus, tetapi mereka menolak dan tidak percaya kepada Yesus Kristus. Apakah ketidakpercayaan Israel akan membatalkan status bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah? Inilah problem yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dan ini juga yang mau dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam pasalnya yang ke-9 ini. Apakah rancangan Allah terhadap Israel itu akan gagal? Paulus memberikan jawabannya di dalam ayatnya yang ke-6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Dan tentang status Israel sebagai bangsa pilihan Allah yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan menolak Yesus Kristus sebagai Mesias, Paulus berkata, tidak semua yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Paulus mau mengatakan bahwa bukan anak menurut daging itu yang disebut sebagai anak-anak Allah, tetapi anak perjanjianlah yang menjadi keturunan yang benar. Paulus berkata menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan Sarah hanya anak yang dilahirkan oleh Sarah, yaitu Ishak, dan keturunan Ishak yang akan disebut sebagai keturunan-keturunan yang benar, bukan dari anak Abraham dari istri yang lain, tetapi yang dilahirkan oleh Sarah, yaitu Ishak yang disebut sebagai keturunan yang benar. Israel itu berarti diperintah oleh Allah, dikuasai Allah, tunduk kepada Allah. Itu arti Israel. Namun tidak semua orang Israel itu ternyata mau tunduk, taat, dan takluk di bawah pemerintahan Allah, di bawah kuasa Allah. Ada orang Israel yang justru menolak Allah, menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Mereka tidak mau berada di bawah kuasa Allah, di bawah pemerintahan Allah, dikuasai oleh Allah. Maka melalui bagian firman Tuhan ini Paulus mau mengatakan bahwa tidak seorang pun akan menjadi Israel yang sejati kecuali kalau dia mau tunduk kepada Allah, kalau dia mau dipimpin, diperintah oleh Allah. Kalau kita mencoba membandingkan dalam Galatia pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-29, di situ dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah milik Kristus. Dan milik Kristus itu adalah keturunan-keturunan Abraham. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang mau tunduk di bawah pemerintahan Allah, di bawah kuasa Allah, dikendalikan Allah, ditaat kepada Allah. Dan itu mereka disebut sebagai keturunan Abraham. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki problem yang sama seperti orang Israel. Tidak semua orang Israel itu disebut sebagai Israel yang sejati. Kita yang menyebut diri kita Kristen, orang percaya, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan kemudian katanya kita adalah orang Kristen, KTP kita adalah Kristen, ternyata
tidak semua orang itu mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Tidak semua orang Kristen mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan Kristen yang sejati sesungguhnya adalah orang yang mengikuti Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengikuti ajarannya dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengikuti teladan Kristus dengan sungguh-sungguh. Itu adalah Kristen yang sejati. Bukan hanya sekedar beragama Kristen. Bukan hanya sekedar berKTP Kristen. Bukan hanya sekedar bilang dan bicara dia orang Kristen, tapi ternyata kehidupannya tidak menunjukkan dia adalah seorang pengikut Kristus. Bagaimana dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah status Kristen yang ada di dalam diri kita tunjukkan dalam kehidupan kita yang sebenarnya? Kita mentaati Kristus, kita mengikuti Kristus, mengikuti ajarannya, mengikuti teladan yang diberikannya, kemudian mentaati firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada pergumulan Rasul Paulus menghadapi ketidakpercayaan orang Israel. Dia memberikan argumentasi alasannya lebih lanjut dari kehidupan Yakub dan Esau. Dia mengungkapkan ini untuk menyatakan rencana Allah tentang pemilihannya. Bahwa pemilihan Allah itu diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan manusia, tetapi panggilannya, perjanjiannya kepada Bapak Abraham secara khusus. Keselamatan dan penebusan yang dilakukan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak bergantung kepada kehendak orang, tidak bergantung pada usaha orang, tidak bergantung pada perbuatan orang, tetapi pada kedaulatan Allah sendiri. Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang penuh dengan kasih. Yakub dipilih bukan berdasarkan perbuatannya. Bukankah dia seorang penipu? Dia menipu Esau, dia menipu saudaranya, dia menipu Laban. Dia seorang penipu. Kalau dia adalah seorang penipu, mengapa dia dipilih? Esau adalah seorang yang tidak menghargai hak kesulungan. Apakah karena dia tidak menghargai hak kesulungan itu kemudian dia tidak dipilih? Bagian firman Tuhan ini ayat 12 sampai ayat yang ke-13 mau menyatakan kepada kita bahwa pilihan itu bukan didasarkan pada perbuatan-perbuatan mereka, tetapi justru Allah telah memilih sebelum Esau dan Yakub itu dilahirkan. Ayat 12 dan ayat yang ke-13 berkata, sebelum mereka dilahirkan kepada Ribka dikatakan, anak yang tua yaitu Esau akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Allah sudah memilih sebelum Esau dan Yakub dilahirkan. Kalau begitu pertanyaannya selanjutnya, apakah Allah itu tidak adil? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Mustahil Allah itu tidak adil. Dan Paulus menyatakan di dalam ayatnya yang ke-19, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah itu tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Paulus memberikan contoh yang lain untuk mau menyatakan bahwa Allah itu Allah yang adil dan mustahil dia tidak adil. Siapakah Musa? Pernah dia berada di istana Firaun selama 40 tahun karena dia diangkat menjadi anak putri Firaun. Tetapi kemudian 40 tahun berikutnya dia harus melarikan diri dari Mesir karena dia membunuh seorang prajurit Mesir yang menjaga orang Israel yang sedang bekerja. Dia melarikan diri selama 40 tahun sebagai seorang pembunuh. Dia berada di padang gurun selama 40 tahun dan dia hanya menjadi seorang penggembala. Dia seorang pelarian karena dia membunuh seorang Mesir. Tetapi mengapa Musa dipilih oleh Allah untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir? Musa
tidak dikenal selama 40 tahun. Musa menjadi pelarian selama 40 tahun. Tetapi justru Allah memilih Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Kenapa bukan yang lain? Kenapa harus Musa? Paulus juga kemudian memberikan argumentasinya. Lalu bagaimana dengan Firaun? Kenapa Firaun dikeraskan hatinya? Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Bukankah Allah itu bisa menghentikan Firaun supaya orang Israel segera dibebaskan dari tanah Mesir? Tetapi mengapa justru Firaun mengeraskan hatinya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah mengizinkan Firaun mengeraskan hatinya dengan tujuan untuk menyatakan kuasa dan kebesarannya atas Firaun dan juga atas bangsa Mesir. Sesudah 10 tulah berlalu, maka itu menunjukkan bahwa Allah jauh lebih besar, Allah jauh lebih agung daripada dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Israel. Allah adalah Allah yang adil. Allah adalah Allah yang berdaulat dalam menentukan pilihannya, dalam merancangkan perbuatan-perbuatan yang akan dikerjakannya, dalam merancangkan karya keselamatan bagi manusia. Dan puncak argumentasi yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini, kita melihat siapakah diri kita, siapakah manusia itu di hadapan Allah. Paulus mengatakan, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Paulus menggambarkan diri kita adalah tanah liat yang dibentuk oleh Allah yang adalah tukang periuk. Manusia, kita adalah tanah liat dan Allah itu adalah tukang periuk yang agung. Dapatkah tanah liat yang dibentuk oleh tukang periuk itu berkata, mengapa engkau membentuk aku sedemikian? Mengapa engkau memperlakukan aku seperti ini? Paulus mau katakan melalui contoh ini bahwa Tuhan itu berhak untuk mengatur kehidupan kita. Allah itu berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kita. Sebaliknya, kita tidak punya hak sama sekali untuk mengatur Allah. Allah memiliki tujuan bagi orang Israel menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain melalui janjinya kepada Bapak Abraham. Tetapi Israel telah gagal untuk melaksanakan tugasnya karena ketidakpercayaannya kepada Allah, kepada Yesus Kristus yang adalah Sang Mesias itu. Memang Allah memiliki tugas bagi bangsa Israel untuk Israel menjadi saluran berkat bagi bangsa lain. Tetapi tugas itu karena ketidakpercayaan Israel telah diberikan kepada orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Israel yang rohani. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Israel yang rohani, dan kepada mereka diberikan tugas untuk memberikan kabar baik, memberitakan kabar baik, membawa kabar baik kepada semua suku bangsa di muka bumi. Sekali lagi, karena Israel telah gagal melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya, maka gereja, orang percaya menjadi pembawa berita keselamatan bagi orang lain. Akhirnya pertanyaannya adalah, apakah Israel akan diselamatkan? Paulus mengutip Hosea dan Yesaya. Hanya sisa orang Israel yang diselamatkan. Tidak semua orang Israel yang diselamatkan. Hanya sisa orang Israel, hanya sedikit orang Israel yang akan dipulihkan kembali oleh Allah. Hanya yang benar-benar Israel dalam pengertian yang diperintah, dikendalikan oleh Allah, itu adalah Israel yang sejati, dan itulah yang akan diselamatkan dan dipulihkan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya marilah kita bersyukur atas karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
keselamatan yang telah kita terima, bahwa itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Kita dipilih untuk diselamatkan bukan karena ibadah kita, bukan karena amal kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena sesuatu yang kita usahakan. Kita bisa percaya dan bisa merespons berita Injil, itu pun juga adalah anugerah Tuhan. Kita bisa setia dan tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kita, itu pun anugerah Tuhan, karena Roh Kudus memberikan pertolongan bagi kita untuk tetap mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, untuk kita hidup di dalam kekudusan, untuk kita hidup di dalam kebenaran. Itu pun anugerah Tuhan. Maka syukurilah kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, pengikut Kristus yang sejati. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, kita belajar dan mengerti bahwa kita ini adalah tanah liat di tangan tukang periuk yang agung. Tidak sepantasnya lah kita mengeluh, protes, apalagi memberontak kepada Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan menurut kita, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu tidak adil. Kita tidak berhak untuk mempersalahkan Allah atas apa yang buruk yang menimpa kehidupan kita. Kita tidak bisa mempersalahkan Allah dan kemudian bertanya, memberontak, protes kepada Tuhan, mengeluh di hadapan Tuhan. Mengapa saya menderita? Orang itu tidak. Mengapa saya miskin? Orang itu kaya. Mengapa saya gagal? Orang lain berhasil. Mengapa saya sakit-sakitan? Orang lain sehat-sehat saja. Mengapa orang lain itu dihargai sementara saya dihina? Mengapa orang lain punya jabatan tetapi saya tidak dianggap? Mungkin kita bisa menambahkan jumlah pertanyaan-pertanyaan, protes-protes kita yang lain di hadapan Tuhan. Tetapi tukang periuk yang agung itu tahu benar bagaimana memperlakukan hidup kita sesuai dengan tujuannya yang mulia bagi kita. Dia berhak membuat dari segumpal tanah liat yang sama, yang satu dipakai untuk tujuan yang mulia, yang satu dipakai untuk tujuan yang kurang mulia atau tujuan yang biasa-biasa saja. Allah itu jauh lebih bijaksana dalam mengatur kehidupan kita daripada diri kita sendiri. Allah itu tahu benar apa yang sedang diperbuatnya, meskipun kadang membuat kita berteriak, membuat kita menjerit, membuat kita menangis, membuat kita berduka cita. Tetapi Allah tahu benar apa yang diperbuatnya. Dia adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah ketidakpercayaan kita sekalipun. Dia tetap Allah yang dapat dipercayai, dia tetap Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong kita untuk boleh berpegang teguh kepada janji-janjinya. Karena Allah menyelamatkan kita bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi oleh anugerahnya dan oleh perjanjiannya Allah menyelamatkan kita. Dan sebagai tukang periuk yang agung, dia menjaga kita, memperlakukan kita sedemikian rupa untuk tujuannya yang mulia, demi hormat dan kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Ampunilah ketidakpercayaan kami kepadamu dalam kami melangkah dalam perjalanan hidup kami sebagai orang percaya. Ampunilah kami kalau kami seringkali memberontak kepada Tuhan, padahal kami sudah menerima anugerah yang begitu besar, keselamatan di dalam Yesus Kristus yang diberikan kepada kami dengan cuma-cuma. Tolong kami untuk melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Bukan hanya berdaulat untuk menyelamatkan kami, tetapi berdaulat untuk mengatur jalan kehidupan kami. Berdaulat untuk mengendalikan seluruh jalan kehidupan kami, seluruh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh memiliki Allah yang berdaulat. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan, biarlah dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan dengan membacakan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena segala yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan dengan lagu Betapa Kasih-Nya. Lagu ini sekali lagi bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang kami sembah, yang kami puja, yang kami tinggikan, Engkaulah pemilik hidup kami.
Segala yang kami miliki, segala yang kami punyai, itu adalah milik-Mu ya Tuhan. Bila kami dapat menggunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, bila Kau menjamah setiap hati kami, yang boleh punya kerinduan memberikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah Tuhan untuk setiap persembahan yang boleh diberikan kepada Engkau melalui gereja kami ini. Biarlah nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Kami menyerahkan Tuhan setiap jemaat-Mu, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan doa Bapa kami, dilanjutkan dengan doksologi, kemudian doa berkat oleh Pendeta Agus Hukom. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.